وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آمين. مميزات الكتاب أن كتاب الرسالة أول كتاب صنف في أصول الفقه. قال فخر الرازي: اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم هو الشافعي، وهو الذي رتب أبوابه وميز بعض أقسامه عن بعض، وشرح مراتبه في الضعف والقوة. وقال أيضا: والناس وإن أصنبوا بعد ذلك في علم أصول الفقه إلا أنهم كلهم يال على الشافعي فيه، لأنه هو الذي فتح هذا الباب والسبق لمن سبق. ثم نقول إن الإنسان الذي يقول مبادئ العلم من العلوم ابتداء لو وقعت له فيه هفوة أو زلة كانت مغفورة له، كيف وقد قال الله تعالى: ولو كانوا من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذلك يدل على أن كل ما كان من عند الخلق فإنه لا ينفك عن الاختلاف والتناقض، والفاضل من عدة فقطاته. Nah, keistimewaan atau keistimewaan dari buku Ar-Risalah. Sesungguhnya kitab Ar-Risalah adalah kitab yang pertama kali ditulis dalam bidang ilmu usul fikih. Bagaimana Farrazi mengatakan, dan biografinya telah kita baca di pertemuan yang lewat. Semua orang bersepakat bahasanya orang yang pertama kali sonafa menulis dalam ilmu ini, itu ilmu usul fikih, adalah Syafi'i. Dialah orang yang rattaba abwabahu, menyusun bab-bab ilmu usul fikih, wa mayyaza, dan membedakan bagiannya dari sebagian yang lain, dan menjelaskan tingkatan-tingkatan bab tersebut dari sisi kelemahan dan kekuatan. Demikian juga Farrazi mengatakan, dan manusia wa in atnabu, meskipun mereka berpanjang kata, artinya banyak ngomong, ba'da dzalika, setelah itu setelah Syafi'i, fi ilmu usul fikih, tentang ilmu usul fikih, banyak membahas, banyak memberikan pembahasan. Ila annahum kulluhum, akan tapi semua mereka adalah adalah orang-orang yang membutuhkan terhadap Syafi'i dalam masalah ilmu ini. Kenapa? Karena Syafi'i lah yang membuka pintu ini, dan wasabqu liman sabaqa, dan keunggulan itu adalah dimiliki oleh orang yang terdahulu, dan kelebihan itu adalah dimiliki oleh orang yang menjadi pendahulu. Kemudian kemudian kami katakan, sebenarnya seorang alladzi yakunu, yang dia itu adalah wadi'an ilmin, yang meletakkan dasar satu ilmu, nal ulum, satu ilmu, ibtidaan, pada awalnya, pertama kalinya, seandainya waqa'at lahu, dia terjumus dalam hafwah, kekeliruan atau ketergelinciran, maka itu dimaafkan. Dan bagaimanakah tidak ada ketergelinciran dan kesalahan dalam perkataan manusia, karena Allah telah berfirman, seandainya datang dari selain Allah, maka kalian akan jumpai padanya perbedaan yang banyak. Maka itu, jika itu adalah omongan manusia, maka tentu ada salahnya. Kok ini nggak cocok sama sebelumnya, dan seterusnya. Dan yang bersih dari pertentangan dalam perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ayat ini, wadzalika dulu, ayat ini menunjukkan anak kula makana min indil khalqi, bahasanya segala sesuatu yang berasal dari makhluk maka tidak pernah lepas dari perselisihan dan kontradiksi. Oleh karena itu, ya, wal fadilu man uddat saqatatuhu, sesungguhnya orang yang istimewa, manusia yang istimewa adalah orang yang kesalahannya bisa dihitung. Maka orang yang
yang disebut orang yang berilmu itu bukanlah orang yang tahu semua hal dan tidak punya salah dalam berkata dan berfatwa. Orang itu tetap dikatakan berilmu meskipun dia punya fatwa 1, 2, 3 salah dan tidak sesuai dengan kebenar, tidak sesuai dengan dalil. Karena orang itu adalah orang yang berilmu ketika kesalahannya, kebodohannya itu bisa dihitung. Nah, orang itu disebut orang yang bodoh ketika kebodohannya itu tidak bisa dihitung. Itulah orang yang bodoh. Maka al-fadilu man uddat sakatatuhu. Orang yang fadil, orang yang istimewa adalah orang yang bukan berarti orang yang tidak punya kesalahan, akan tapi kesalahannya nggak banyak-banyak sehingga bisa dihitung. Nah, fajirlah orang yang kesalahannya nggak bisa dihitung, kebaikannya bisa dihitung, bisa dilihat. Ini satu perkataan yang sangat bagus sekali, dikatakan wal fadilu man uddat sakatatuhu. Orang yang fadil adalah orang yang kesalahannya itu bisa dihitung dengan jari. Itulah al-fadil. Jika kita menginginkan untuk mencari dananya kemudian mengambil ilmu dari ulama atau dari orang yang berilmu yang tidak punya salah, ya, maka tidak ada di dunia ini orang yang tidak punya salah. Karena al-fadil adalah orang yang salahnya bisa dihitung. Dan orang alim adalah orang yang kelirunya bisa dihitung, kebodohannya, kesalahannya dalam berkata, dalam berfatwa itu bisa dihitung. Ya, sedikit. ثانيا أن الشافعي حرر كتاب الرسالة تحريرا إذ أنه أعاد تصنيفه كما قال الشيخ أحمد شاكر والظاهر عندي أيضا أنه أعاد تأليف كتاب الرسالة بعد تأليف أكثر كتبه التي في الأم لأنه يشير كثيرا في الرسالة إلى مواضع مما كتب هناك. وقال الشافعي وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا عمن روي عنه بنقل آمة من أهل العلم يعرفونه من آمة ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا وغاب عني بعض كتبي وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت فاختصرت خوف طول الكتاب فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي علمي في كل مرة. فيؤخذ من هذا الكلام أن الشافعي لم يثبت في هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما أتقن حفظه وتحقق من ثبوته وأنه يكتب من حفظه إذ لم تكن كتبه كلها معه وأنه أراد الاختصار وعدم التطويل ولم يقصد الاستقصاء. ثالثا أن كتاب الرسالة كتاب حديث ورواية وقد ذكر الشافعي فيه عددا كبيرا من الأحاديث بأسانيدها المتصلة وتكلم فيه على مسائل مهمة في علوم الحديث بل قيل إن كتاب الرسالة أول كتاب ألف في أصول الحديث أيضا. رابعا أن كتاب الرسالة كتاب فقه وأحكام فقد تكلم الشافعي على آيات كثيرة من كتاب الله مفسرا ومستنبطا كما أنه عزز القواعد الأصولية بعدد كبير من الفروع الفقهية من شتى أبواب الفقه. Nah, Anna Syafi'i sebenarnya Syafi'i harara telah menyusun dengan baik kitab Ar-Risalah tahriran dengan benar-benar disusun secara baik.
Kenapa bisa kita katakan demikian? Karena Syafi'i mengulangi penulisan kitab ini sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Syakir. Wadzair indi yang nampak bagiku, nampaknya menurutku, itu juga sesungguhnya Syafi'i menyusun ulang penulisan kitab Ar-Risalah setelah menulis aksar kutubihi, mayoritas buku-buku beliau alatifil yang ada dalam al-um. Bukti kalau Syafi'i menulis ulang Ar-Risalah setelah menulis banyak buku, li'anna yusiru katsiran fi risalah, karena Syafi'i banyak menyebut dalam kitab Ar-Risalah ila mawadhi, pada tempat-tempat mimma kataba hunaka yang ditulis oleh Syafi'i di kitab yang lain. Kata Syekh Ahmad Syakir, di kitab Ar-Risalah itu Imam Syafi'i sering mengisyaratkan sebagaimana saya tulis di ini, atau maka beliau nyebut kitab-kitab yang lain. Ini banyak dijumpai di Ar-Risalah. Maka ini menunjukkan kalau Syafi'i pertama menulis ulang, dan yang kedua dia menulis ulang ini setelah banyak menulis kitab-kitab yang lain. Demikian juga Syafi'i mengatakan, dan semua hadis yang aku tulis di sini, yaitu di Ar-Risalah, kalau hadisnya sanad menyambung qati', maka sesungguhnya aku telah mendengarnya secara muttasil atau masyhur amman ruya anhu, dari sumber riwayat, binaqli amatin, dengan nukilan sejumlah yang cukup banyak dari ahli ilmi, ya'rifunahu, yang mengenalnya, min amatin, dari jumlah yang cukup banyak. Walakini, akan tetapi, karena itu aku tidak suka meletakkan hadis yang la'utkinahu hibdon, yang tidak benar-benar aku hafal. Maka beliau mengatakan, beliau menulis dalam kitab Ar-Risalah ini hanya menulis hadis-hadis yang benar-benar beliau hafal. Kalau hadis yang tertulis itu munqati' sanadnya di Ar-Risalah, maka beliau katakan sebenarnya muttasil. Namun yang muttasil itu tidak aku hafal dengan baik. Yang aku hafal dengan baik yang munqati' ini. Ini sebenarnya ada jalur yang lain. Jalur yang lain itu muttasil. Sebenarnya aku mendengarnya muttasil. Ini jalur yang lain. Tetapi karena tidak kuasai dengan baik, tidak kuhafal dengan baik, maka yang muttasil itu tidak ditulis. Dan yang dikuasai dengan baik adalah yang sebenarnya munqati', maka itu yang ditulis. Wa ghaba, ini dan telah hilang dariku ba'du kutubi, beberapa bukuku. Wa tahaqqaqtu, dan aku meneliti bima ya'rifu ahlul ilmi, dengan apa yang telah diketahui oleh para ulama, mimma hafidtu, dari apa yang aku hafal. Maka aku ringkas, khawatir kitabnya terlalu panjang, maka aku datangkan biba'di ma fihi, sebagiannya yang sebagiannya tersebut sudah kifayah, sudah mencukupi. Duna taqasil ilmi, tanpa taqasi itu sama dengan istiqra', yaitu meneliti dengan penelitian yang sempurna, fi kulli maratin, dalam setiap kalinya. Fayu'rad, maka bisa kita simpulkan min hadzal kalam, dari perkataan Syafi'i ini. Bisa kita simpulkan bahwasanya Syafi'i tidaklah yusbit, tidaklah menulis fi hadzal kitab, tidaklah menetapkan, maksudnya menulis, tidaklah menulis dalam kitabnya ini hadis-hadis kecuali yang atqana hifdzahu, benar-benar beliau hafal. Wa tahaqqaqa min thubuti, dan benar-benar telah beliau cek kesahihannya. Kemudian penjelasan Syafi'i tadi menunjukkan bahwa beliau menulis kitab Ar-Risalah ini dari hafalannya. Karena tidak semua buku-bukunya seluruhnya bersama beliau. Sebagian buku beliau tadi berkatakan hilang. Maka sebagiannya ditulis dengan hafalan. Kemudian Syafi'i menginginkan untuk menulisnya itu adalah ringkas dan tidak terpanjang lebar. Kemudian beliau tidak memiliki niat
dalam menulis risalah ini adalah istiqsa sama dengan takasi, sama dengan ya membahas semuanya tanpa bersisa sedikit pun, pembahasan lengkap. Beliau tidak menginginkan, tidak punya tujuan semacam itu. Sehingga ya kalau kok kemudian masalah ini kok tidak dibahas, masalah itu tidak dibahas, maka nggak usah kaget kalau orang baca risalah kok masalah ini, poin itu, ini cukup penting juga kok nggak dibahas. Maka jawabannya Asy-Syafi'i tidak punya niatan untuk istiqsa, tidak punya niatan untuk semuanya dibahas. Kemudian kitab Ar-Risalah adalah kitab hadis dan kitab riwayat. Syafi'i menyebutkan dalam kitab ini sejumlah yang banyak dari hadis-hadis dengan sanad-sanadnya yang bersambung. Wa takallama fihi, dan beliau membicarakan dalam buku ini berbagai permasalahan penting dalam ilmu hadis. Bahkan dikatakan bahwa kitab Ar-Risalah adalah buku yang pertama kali ditulis dalam usul hadis, dalam mustalah hadis. Dan kitab Ar-Risalah juga kitab fikih dan kitab hukum, karena Syafi'i membicarakan ala ayatin katsirah min kitabillah, banyak ayat dari Al-Quran, mufassiran, dengan menafsirkannya dan mengambil istimbat darinya. Sebagaimana beliau azza qawaid, beliau menguatkan kaidah-kaidah usuliyah yang beliau sampaikan, bi'adadin kabirin minal furu', dengan sejumlah besar dari contoh-contoh masalah fikhiyah. Furu' maksudnya fikih, hukum-hukum fikhiyah. Min syatta' babil fikhi, dari beragam bab-bab fikih. Maka setelah beliau membahas satu kaidah, maka beliau memberikan contoh praktisnya dalam fikih. Dan ini banyak ditemukan demikian, maka tidaklah keliru jika dikatakan kitab Risalah adalah kitab fikih dan hukum. Abdul. Ana kitab Risalah kitabu adabin wa lughatin. Zalika anna Syafi'iyya lam tadkhul ala lisanihi luknatun wa lam tahfad alaihi luknatun aw saktatun fa kalamuhu lughatun yuhtaju biha. Ana Syafi'iyya rattaba kitabahu fil ghalibi ala tariqatil muhawarati wa su'ali wa jawabi. Wa zalika mislu qala li qailun fama hujjatukum fil qiyasi wa tarkihi faqultu lahu qala qultu wa ahyanan ya'ti bil kalami ala sifatil iftiradi wa zalika mislu fa in qala qail qulna fa in qila lahu wa la shakka anna zalika ad'ali lillahi wa aqwa fil bayani. Masadirul kitabi min hilalin nazari fi kitab risalati yumkinul wuqufu ala masadiril imam Syafi'i alati saqa minha madatul kitabi wa zalika ala nahwil ati al-ayatul qur'aniyatul karimatu al-haditsun nabawiyyatu asharifatu amal sahabati aqwalu tabi'ina ijma'u ahlul ilmi lughatul arabi aqwalu ba'di ahlul ilmi mawdu'atul kitabi wa tartibuha. Nah, anak kitab Risalah, sebenarnya kitab Risalah adalah juga kitab sastra dan kitab bahasa. Kenapa kok bisa kita katakan demikian? Karena di kitab Risalah ini kita akan mendapati perkataan Syafi'i. Dan sesungguhnya Syafi'i lam tadkhul ala lisanihi, tidaklah masuk pada lisan beliau, pada bahasa beliau luknatun, kesalahan berbahasa, walam tuhfat alaihi, dan belum pernah terekam bahasanya Syafi'i itu mengalami lahan atau saqatah, atau ada kata yang hilang. Maka perkataan Syafi'i adalah bahasa yuhtaju biha, yang bisa jadi hujah. Demikianlah uslub Arab, demikianlah orang Arab berbicara, demikianlah bahasa yang benar, demikian bahasa yang bagus. Nah, di antara kelebihan Al-Imam Syafi'i adalah perkataan beliau, lisan beliau adalah hujah dalam lughah.
Dia adalah orang yang jadi rujukan dalam masalah bahasa Arab. Di sini disampaikan belum pernah tercatat kalau Imam Syafi'i itu salah ngomong. Harusnya marfu dibaca mansub itu belum pernah ngomong. Belum pernah tercatat terjadi demikian. Demikian pula belum pernah tercatat terjadi saqtah. Ya. Harusnya ada satu kata yang harus ditambahkan, namun kata itu hilang. Namun kata itu tidak terucap, kelompak. Misalnya harus ada mudhof ilaih, kemudian mudhof ilaihnya ternyata enggak terucap. Langsung kemudian kata berikutnya itu enggak pernah. Dia belum bikin kalimat, ucapan kalimat, ada mubtada'nya, khobarnya ketinggalan. Khobarnya belum disebutkan, itu belum pernah tercatat demikian. Saqtah belum pernah, lahan belum pernah. Kalau lahan itu terucap, namun salah ngomongnya. Kalau saqtah itu enggak terucap. Yang harusnya diucap malah tidak terucap. Ini disebabkan karena Imam Syafi'i tinggal lama di suku Hudzail, sebagaimana telah kita baca di biografi Syafi'i yang lewat. Kemudian anak Syafi'i menyusun kitabnya fil ghalib pada umumnya dengan metode muhawarah, dengan metode dialog, dengan metode tanya jawab. Akan kita jumpai di kitab Al-Salah qala liqa'il, ada orang yang berkata kepadaku, apa alasanmu fil qiyas, untuk memakai qiyas atau tidak memakai qiyas? Faqultu lahu, maka jawabanku. Dan di tempat lain qal, dia mengatakan qultu, maka jawabanku. Wa ahyanan, dan terkadang ya'ti bil kalam, Syafi'i mendatangkan satu kalimat dalam bentuk i'tiraf, dalam bentuk bukan i'tirad. Ini ada orang yang bantah kemudian dibalas. Kalau tadi soal jawab kan boleh jadi cuma apa alasanmu. Kalau soal jawab itu kan apa alasanmu. Nah kalau i'tirad, seandainya kemudian ada yang tidak menerima perkataan ini dengan mengatakan demikian, maka jawabannya adalah demikian dalam bentuk i'tirad. Bagaimana bisa kita lihat di contohnya. Wa dzalika semisal mengatakan fa in qala qa'il, jika ada yang mengatakan yang membantah perkataan kami gini bukan ada gini, maka qullah, jawaban kami demikian. Fa in qila, maka jika ada yang mengatakan gini qila lahu, maka jawaban untuk dia adalah demikian. Dengan beda dengan soal jawab. Kalau soal jawab, kalau muhawarah, apa alasannya sih? Kok pakai qiyas? Oh, jawabannya alasan saya gini. Kalau i'tirad, bukan kenapa kamu pakai qiyas? Bukan qiyas itu ra'yu, dan ra'yu itu tercela. Maka jawabannya adalah gini. Maka ini metode i'tirad. Metode dialog, namun dialog di sana, dalam dialog tersebut terhadap ada bantahan. Wala syakka, tidak diragukan bahwa metode semacam itu ada alil intibah, lebih menarik perhatian, wa aqwa fil bayan, dan lebih kuat dalam menjelaskan. Dan sumber kitab Ar-Risalah min khilalin nazar, melalui penelaahan terhadap kitab Ar-Risalah, mungkin al-wuquf ala, mengetahui sumber-sumber al-Imam Syafi'i yang istasqa minha, Imam Syafi'i menyaring darinya atau mengambil air darinya. Artinya mengambil air ya. Maksudnya adalah istaqqa minha, Imam Syafi'i mengambil darinya sebagai maddah, sebagai materi kitab ini. Dari kalangan nahwil ati, dan hal tersebut dalam bentuk berikut ini, yaitu isi dari sumber penulisan kitab Ar-Risalah adalah ayat Al-Quran, hadis Nabi, amal para sahabat, perkataan tabi'in, ijma', lughatul Arab, ya, bahasa Arab, perkataan sebagian ahli ilmi.
Dan mawdu'atul kitab wa tartibuha, tema-tema atau topik-topik kitab Ar-Risalah dan sistematikanya. Pernah. Dan mawdu'atul kitab wa tartibuha istamalat kitab Ar-Risalah ala ulum iddatin fa fihi al-masail fiqhiyah wal ahkam syar'iyyah wal qadaya al-hadithiyah wal fawaid al-lughawiyah wa fihi aidan al-mawdu'at al-usuliyyah wa hiya allati kana laha al-hadd al-akbar min hadha al-kitab bal inna usul al-fiqh huwa al-maqsud min ta'lifihi wa ma addahu fa inna ma yuzkaru tab'an فإنما يذكر تابعا له يمكن ترتيب الموضوعات الأصولية في كتاب الرسالة على النحو التالي الآتي: أولا حجية السنة عموما وحجية خبر الواحد خصوصا. ثانيا الأخبار، العلم، الإجماع، القياس، قول الصحابي، الاستحسان. ثالثا بيان منزلة السنة من الكتاب ومنزلة الإجماع والقياس. رابعا الناسخ والمنسوخ. خامسا صفة النهي. سادسا المجمل والمبين والعام والخاص. سابعا الاجتهاد. ثامنا ما يجوز من الاختلاف وما لا يجوز. تاسعا الأحاديث التي ظاهرها التعارض ووجه التوفيق بينها العلل في الأحاديث. هذا مجمل الموضوعات الأصولية في كتاب الرسالة. والملاحظ أن الإمام الشافعي لم يذكرها بهذا الترتيب، ويمكن معرفة ترتيب الشافعي ويمكن معرفة ترتيب الشافعي بهذه الموضوعات بالرجوع إلى كتاب الرسالة. Ya, kita malah memuat kitab Ar-Risalah, memuat ulumin iddah, banyak ilmu. Maka di sana ada berbagai permasalahan fikih dan berbagai hukum syar'i. Demikian juga ada pembahasan atau permasalahan hadis. Demikian juga ada fawaid lughawiyah, faedah dari sisi bahasa Arab. Wafi aidan, dan juga ada dalam kitab ini topik-topik usul fikih. Wahya, dan topik usul fikih adalah alatikan ala hal hadul akbar, yang mendapatkan porsi yang paling besar min hadzal kitab, dari kitab ini. Al-had artinya bagian, atau kalau bahasanya ya porsi. Bal inna usulul fikih, bahkan sebenarnya usul fikih adalah maksud pokok min ta'lifihi, ditulisnya kitab ini. Adapun ada selain usul fikih, maka itu disebutkan tabaan. Ya, cuma dumpleng saja, cuma nebeng saja, bukan pokoknya, tambahan saja. Wa yumkin, dan mungkin tertib mengurutkan al-mawdu'at al-usuliyah, topik-topik usul fikih yang ada dalam kitab Risalah sebagai berikut. Di dalam pembahasan tentang kehujahan sunnah. Sunnah adalah hujah, hadis adalah hujah secara umum, dan kehujahan hadis ahad secara khusus. Hadis ahad adalah hujah baik dalam masalah akidah ataupun yang lainnya. Imam Syafi'i membahasnya di Ar-Risalah. Dan tentang masalah al-akhbar, nggak tahu apa maksud di dalam kurung ini. Tentang masalah hadis, tentang masalah ijma', qiyas, qaul sahabi, dan istihsan. Dan penjelasan tentang posisi sunnah, posisi hadis dengan Al-Quran, dan posisi ijma' serta posisi qiyas. Demikian juga nasih mansukh. Kemudian tentang masalah larangan, kemudian tentang mujmal, mubayyan, am dan khas, ijtihad. Kemudian ma yajuzu minal ikhtilaf wa ma la yajuzu. Imam Syafi'i membahas tentang ikhtilaf. Ikhtilaf itu ada dua macam. Ada ikhtilaf yang boleh dan ada ikhtilaf yang tidak boleh. Imam Syafi'i tidak setuju dengan orang yang melarang ikhtilaf secara mutlak sebagaimana Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mencela ikhtilaf dan melarang ikhtilaf secara mutlak. Namun
Kalau Imam Syafi'i itu tidak sepakat dengan orang yang mencela ikhtilaf secara mutlak. Namun apa dulu? Ikhtilaf dalam masalah apa dulu? Seperti apa ikhtilafnya? Kalau ikhtilaf memang dalam masalah memahami dalil yang memang dalilnya itu mungkin dipahami begini dan begitu, ini bukan ikhtilaf yang tercela. Kan tapi ikhtilaf dalam menyelisih ijma', menyelisih dalil yang wadih, yang sharih, yang tidak menerima makna lain. Nah, ini ikhtilaf yang tercela. Dan perkataan yang bijak tentang masalah ini adalah membagi ikhtilaf dengan sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Ada ikhtilaf yang boleh dan ada ikhtilaf yang tidak boleh. Meskipun ya, semua orang punya kewajiban untuk rujuk pada Quran dan Sunnah. Kemudian al-hadis allati dhahirat ta'arud. Kemudian jika di sana ada pembahasan tentang hadis-hadis yang zahirnya sekilas mengandung ta'arud pertentangan, mewajib taufik dan bagaimanakah mengkompromikan di antaranya. Juga terdapat pembahasan tentang ilah yang ada dalam hadis. Hadza mujmal inah global, topik-topik usul fikih yang ada dalam kitab Ar-Risalah. Mullah dan satu hal yang bisa diperhatikan bahwa Imam Syafi'i tidak menyebutkan topik-topik ini dengan urutan sebagaimana di atas. Namun, ya, mungkin mengetahui urutan Syafi'i untuk topik-topik ini dengan merujuk pada kitab Ar-Risalah. Kalau orang baca kitab Ar-Risalah maka dia akan jumpai topik-topik ini, ada topik masalah ini, ada topik masalah itu. Meskipun Imam Syafi'i tidak menegaskan ini bab ini, bab pembahasan tentang masalah ini, namun jelas pembahasannya adalah tentang masalah itu. Dan catatan yang footnote kita lihat, kita baca footnote yang kedua. Laqad hayya Allahu li kitab, sungguh telah Allah siapkan untuk kitab Ar-Risalah Syekh Al-Muhaddits Ahmad Syakir rahimallahu taala. Di mana Syekh Ahmad Syakir qoma bi tahqiqi, telah mentahqiq kitab ini dengan tahqiqan ilmiyan nafisan. Dengan ya, tahqiq dengan penelitian yang ilmiah dan sangat berharga. Dan dipuji habis-habisan, wa khadamahu khidmatan uzma la mazida 'alaiha. Dan Syekh Ahmad Syakir telah memberikan pelayanan terhadap kitab Ar-Risalah dengan pelayanan yang sangat besar yang tidak bisa ditambahi lagi. Yang tidak bisa ditambahi lagi. La mazida 'alaiha. Sudah mentok. Yang paling bagus ya itu. Fadhabata nasal kitab, maka beliau memberikan harokat untuk teks kitab Ar-Risalah setelah beliau mengumpulkan nusyakhul makhtutat, naskah-naskah manuskrip dan naskah-naskah yang sudah tercetak. Demikian pula beliau mengkaji sanad-sanadnya dan mentakhid hadis serta asar, bahkan mentakhid syairnya. Ini syairnya siapa? Wa arafa fil a'lam, kemudian beliau pun menyebutkan biografi tokoh. Ya, ada tokoh, maka dikasih catatan kaki siapakah beliau ini. Wa sarhal gharib, kemudian menjelaskan kata-kata asing yang jarang dijumpai. Wa arsyada ila mawadil ihalat, dan beliau pun menunjukkan kepada tempat-tempat al-ihalah. Maksudnya apa? Ya, ketika ada satu pembahasan, maka beliau ngasih catatan kaki, kemudian beliau katakan kajian yang lebih lengkap, pembahasan tentang lebih lengkap tentang masalah ini bisa merujuk ke kitab ini, juz sekian, halaman sekian, sekian. Kitab ini halaman sekian, sekian. Ini akan membantu orang yang mau meneliti, mengkaji lebih lanjut. Di manakah saya bisa menemukan pembahasan semacam ini yang lebih detail, yang lebih luas. Ini yang dimaksud mawadhi' al-ihalat. Kemudian wa'adhafa, dan beliau tambahkan taklikon di komentar, di catatan kaki, nukilan-nukilan yang penting dari Al-Imam Syafi'i sendiri dari kitab-kitab yang lain. Demikian juga nukilan dari selain Syafi'i. Kemudian wawadha alahu, Syekh Ahmad Syakir juga membuat faharis, daftar isi yang beragam, yang detail. Ada daftar isi topik, ada daftar isi
tokoh, indeks lah. Ya, ada indeks tokoh, indeks syair, mungkin indeks hadis, indeks asar. Wa jauh dan beliau mengeluarkan atau menerbitkan kitab ini Bisau bin Jamil dengan ya, bukan sampul ya, dengan bentuk yang indah. Ini dimaksud bentuk yang indah. Qasamal kalam ila sakarat. Beliau membagi kalam menjadi paragraf. Kalau kitab dulu kan, terus ini titiknya mana, paragrafnya mana, itu tidak ada. Maka termasuk khidmat penting dari dalam kitab-kitab para ulama terdahulu adalah dibagi. Ini dibagi paragraf, ini titik, ini koma. Ini sangat membantu orang yang baca. Cuma terus itu masih bentuk aslinya. Cuma nyocos terus ini titiknya sebelah mana, ini kemudian ini sudah ganti pembicaraan apakah tidak. Kalau paragraf kan udah lain lagi, ini sudah berbeda dengan paragraf sebelumnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud Saub bin Jamil. Berarti Saub bin Jamil di sini apa? Tata letak yang bagus ya. Waja'alaha aqaman, ini termasuk Saub bin Jamil, beliau buat untuk itu aqaman tasalsuliyatan, nomor yang urut hadisnya. Ini nomor 1. Imam Syafi'i menyebutkan banyak hadis, hadis nomor 1, hadis nomor 2, nomor 3 misalnya. Kemudian beliau meletakkan judul-judul yang baru jika dibutuhkan. Waqaddama, beliau juga memberikan takdim pengantar untuk kitab ini dengan satu muqaddimah. Isinya apa? Arfafiyah bil mu'allif, beliau kenalkan siapa yang penulis dan kitabnya. Maka dengan hal-hal ini semua tadi, maka beliau katakan ya, bahasanya Syekh Ahmad Muhammad Syakir telah memberikan khidmah untuk kitab ini dengan khidmatan uzma la mazida 'alaiha. Fajazallahu mu'allif wal muhaqqiq, maka semoga Allah membalas penulis dan yang mentahqiq yaitu Syekh Ahmad Muhammad Syakir sebaik-baik balasan. Dan semoga Allah mencatat untuk keduanya hal tersebut sebagai amal soleh keduanya. Dan kita masuk penjelasan tentang kitab yang kedua, Al-Faqih wal Mutafaqih. Ini kalau mungkin kita terjemahkan adalah guru dan murid. Dan berkaitan dengan kitab ini ada footnote 1. Kitab ini telah ditahqiq dan dikasih taklek. Ya, tahqiq itu aslinya apa? Tahqiqul kitab itu artinya, makna aslinya adalah apa namanya, ilmunya dalam ilmu bahasa, mencocokkan dengan manuskrip. Apa namanya? Tahqiq kitab itu adalah gimana mencari manuskrip kitab ini. Ini kemudian meneliti keautentikan kitab. Dan kemudian itu namanya tahqiq kitab. Ada tahqiq kitab, ada tahqiq hadis. Kalau tahqiq kitab maknanya adalah kitab ini diteliti apakah benar-benar otentik tulisannya fulan. Gimana bisa mengetahui ini otentik tulisannya fulan? Mana manuskripnya? Tulisan tangannya. Tulisan tangan ini siapa? Oh, ini muridnya. Oh ya. Kemudian dibaca dan ditulis ulang. Kemudian jika manuskripnya banyak, ya maka diteliti manakah yang lebih tepat sesuai dengan konteks kalimat. Oh, ini janggal. Oh, ini ada yang hilang. Maka bisa ditambahkan ada di manuskrip yang lain. Bunyi demikian. Itu tahqiqul kitab. Kemudian taklek. Kalau taklek itu komentar, catatan kaki. Dan takdim yang dilakukan oleh Syekh Ismail Al-Ansari, ya, Muhaddisul Madinah.
wa juz'ani fi mujallad wahid, dan ditahqiq oleh dan ditaklik oleh Ismail Ansari menjadi dua juz, dua bagian, namun dicetak dalam satu jilid. Dan Ismail Ansari ini adalah pakar hadis dari kota Madinah, dan beliau telah meninggal rahimahullahu taala. Dan Syekh Ismail Al-Ansari ini punya banyak polemik dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam masalah cadar, dalam masalah macam-macam. Mohon ya, masing-masing pihak lahu wijatun nadhar, ya, masing-masing punya mendatangkan dalil dan mendatangkan hujah. Ya. Ya, boleh jadi kebenaran kadang berada di Syekh Ismail Al-Ansari, kan, terkadang kebenaran ada di tempatnya Al-Albani. Ya, banyak polemik Syekh Ismail Al-Ansari ini dengan Syekh Al-Albani, sebagaimana Syekh Hamad At-Tuwaijiri dengan Syekh Al-Albani. Dalam masalah emas melingkar, belum nulis buku bantah Al-Albani dalam masalah cadar, dalam masalah macam-macam. Ringkasnya itu ada Syekh Adi, ini perkara yang biasa, ini masalah ilmiah, masalah kekuatan hujah dan kekuatan argumen. Dan tidaklah kemudian kita katakan beliau salah gara-gara menyelesaikan Albani, ini namanya ta'assub sama Albani. Ya, terkadang beliau benar dan terkadang beliau keliru. Kalau misalnya dalam masalah emas melingkar, kita katakan Syekh Ismail Al-Ansari itu yang benar, atau dalam masalah yang lain ya Syekh Ismail rahimahullah itu kurang tepat, dan seterusnya. Maka disampaikan oleh penulis bahasanya kitab yang cetakan yang bagus untuk kitab Faqih wal Mutafaqih adalah yang tahqiq dan takliknya Syekh Ismail Al-Ansari. Ini ada tulisan Al-Imam Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi yang meninggal tahun 463 Hijriah. Lihat catatan kaki. Dia adalah Ahmad bin Ali bin Sabit bin Ahmad bin Mahdi Abu Bakar Al-Khatib Al-Hafidh Al-Kabir, ahadu a'lamil hufat wa maharatil hadis. Salah seorang tokoh hufat, itu pakar hadis dan orang yang sangat mahir dalam hadis. Dia terkenal sebagai orang yang fasih dan ya, terkenal dengan sastranya. Tafaqqaha, beliau belajar fikih dengan para ulama ahli fikih Syafi'iyah. Beliau punya musannafat, punya karya-karya yang tersebar. Ada Tarikh Baghdad yang paling terkenal, dengan juga Syaraf Ashabil Hadis. Perdana. هذا الكتاب نصيحة لطائفتين لأهل الحديث ولأهل الرأي، ذلك أن كثير كتبة الحديث أن أكثر كتبة الحديث في زمانه ابتعدوا عن معرفة فقه ما كتبوه وفهم معنى ما دونوه ومنعوا أنفسهم عن محاضرة الفقهاء ودموا مستعمل القياس كالعلماء، وذلك لما سمعوا من الأحاديث لما سمعوا من الأحاديث التي تعلق بها أهل الظاهر في ذم الرأي والنهي عنه والتحذير منه، فلم يميزوا بين محمود الرأي ومذمومه، بل سبق إلى نفوسهم أنه محظور على أمور
umumihi. Thumma Qaladu qaladu musta'mal ar-ra'yi fi nawazilihim وعولوا فيها على أقوالهم ومذاهبهم فنقضوا بذلك ما أحلوه واستحلوا ما حرموه وحق لمن كانت حاله هذه أن يطلق فيه القول الخديع ويشنع عليه في ضروب التسميع فهذا طعن أهل الرأي والمتكلمين في أهل الحديث. Nah, sebab penulisan kitab ini, Al-Khatib Sonafa menulis kitab ini nasihatan sebagai bentuk nasihat untuk dua golongan. Pertama, para penekun hadis, orang-orang menekuni hadis, dan ahli ra'yi, orang-orang yang menekuni fikih. Maksudnya di sini. Wadzalika, dan hal tersebut, bahasa mayoritas para pencatat hadis di zamannya Al-Khatib Al-Baghdadi itu ibta'adu, menjauhkan diri dari pengetahuan tentang fikih, tentang kandungan hadis yang mereka catat, dan pemahaman tentang apa yang dawanuhu yang mereka tulis. Bahkan manau anfusahum, mereka tidak mau untuk menghalangi diri mereka untuk menghadiri ceramah-ceramahnya para ahli fikih, pelajaran-pelajarannya ahli fikih. Antipati dengan pengajian fikih. Kemudian mereka mencela orang yang menggunakan qiyas, ya, ulama yang menggunakan qiyas. Dan hal tersebut terjadi lama tatkala mereka mendengar hadis-hadis yang ta'alaqa biha, yang menjadi pegangan ahlu zahir, ulama-ulama zahiriyah, untuk mencela ra'yi dan melarangnya serta mentahdzir, mengingatkan bahaya ra'yi. Falam yumayyizu, maka mereka tidak bisa membedakan antara ra'yi yang terpuji, logika yang terpuji, dan logika yang tercela. Ini diantara kekeliruan ahlu zahir, kekeliruan berdalilnya ahlu zahir, itu tidak bisa membedakan antara ra'yi yang terpuji dan ra'yi yang tercela. Yang benar, tidak semua ra'yi itu tercela. Ada ra'yi yang tercela dan ada ra'yi yang terpuji. Nah, ahlu zahir tidak membedakan hal ini. Semua ra'yi tercela. Dan mereka katakan termasuk ra'yi adalah qiyas, sehingga semua qiyas tercela. Bal sabaqa ila nufusihim, bahkan telah masuk ke dalam hati mereka, ke jiwa mereka, annahu mahdzurun, yaitu jiwa para penulis hadis di masa Al-Khatib Al-Baghdadi, bahasanya ra'yu itu tercela ala umumihi, secara total. Tidak ada ra'yu yang terpuji. Secara umum, yaitu semuanya ra'yu tercela. Akan tetapi anehnya, summa qalladu, akan tetapi mereka taklid dengan orang-orang yang menggunakan ra'yi fi nawazilihim, dalam kasus-kasus mereka, dalam permasalahan-permasalahan mereka. Wa awalu, mungkin ya, mereka bersandar dengan perkataan mereka dan mazhab mereka. Maka dengan hal tersebut, maka mereka membatalkan apa yang mereka halalkan, dan mereka menghalalkan sesuatu yang mereka haramkan. Mereka mengharamkan ra'yu, kata batul hadis di masanya Al-Khatib Al-Baghdadi, mengharamkan ra'yu, tapi prakteknya mereka malah bersandar pada perkataan ahli ra'yi. Maka berarti mereka istahalu maharam. Maka hukka, maka adalah sesuatu yang pantas untuk orang yang semacam ini keadaannya, ayo telah diberikan pada orang tersebut perkataan yang keras, wa yushanna alaihi, dan dijelek-jelekan orang semacam ini beruti tasni' dengan berbagai bentuk penjelek-penjelekan.
Fahadha ta'nun, inilah celaan ahli ra'yi dan ahli kalam fi ahli hadis untuk ahli hadis. Ya, Rizki. Fa jullu ma dha'ifatun indal ulama'i bin nafsi fa'adharu ahlul hadithi fasadaha fasyaqqa alaihim inkaruhu iyaha wa hum qad ja'aluha umdatahum wattakhadhuha iddatahum wa kana fiha aktsarun nusrati li madahihim fa yarfadu nasihatahum li'annahum qad hadamu ma ayaduhu wa afdalu ma ramuhu wa qasaduhu wa ba'da an zakara hadal waqi'a qala al-khatib faqad zakartu as-sababa al-mujiba li talafi hadaini al-fariqaini wa taba'udi ma baina hataini ta'ifataini wa rasamtu fi hadzal kitabi bi sahibil hadithi khasatan wa li ghairihi amatan ma aquluhu nasihatan minni lahu wa ghiratan alaihi. Nah, ahlu ra'yi, adapun ahlu ra'yi yaitu ahlu fikih, fajulu ma yahtajuna bihi, maka mayoritas hujah yang mereka gunakan adalah minal akhbar, dari hadis adalah wahiyatun asli, adalah hadis yang sangat lemah. Dha'ifatun, dan hadis yang dhaif menurut al ulama bin naqli, para ulama hadis. Maka ahlul hadis pun menampakkan fasadah, keburukan dari dalil-dalil ini. Fasaqqa alaihim inkaruhum iyah, maka beratlah alaihim bagi para ahli fikih pengingkaran ahli hadis iya terhadap hadis-hadis tersebut. Kenapa? Hum qad ja'aluha umdatahum, karena mereka para ahli fikih telah menjadikan hadis-hadis tersebut sebagai umdah mereka, sebagai pegangan mereka. Wattakhadhuha, dan telah mereka jadikan sebagai uddatahum, sebagai senjata mereka. Maka nafiah, dan ada dalam hadis-hadis yang dhaif tersebut aksarun nusra, pertolongan yang sangat banyak untuk pendapat-pendapat mereka. Farairu mustangkarin, maka tidaklah aneh. Lidzalika, karena faktor itu, ayatana ahlu ra'yi ala ahli hadis. Seandainya para ahli fikih mencela ahli hadis, enggak terima dalilnya, kok dalil pokoknya dihabisi. Wa ayarfadu, dan mereka menolak menerima nasihatnya ahlul hadis. Kenapa? Karena ahlul hadis dianggap merobohkan masyayiduhu yang mereka bangun tinggi-tinggi. Jadi bangun pondasinya sudah sampai tinggi, kok dirobohkan habis-habisan. Wa abdalu, dan mereka telah menghapus, membatalkan maramuhu, apa yang mereka inginkan. Wa qasudu, dan yang mereka tuju. Wa ba'da an zakara, dan setelah Al-Khatib Al-Baghdadi menceritakan hadal waqi', realita ini, yaitu perseteruan antara gap antara orang yang nekuni hadis dan orang yang nekuni fikih. Yang nekuni hadis gak mau ngaji fikih, yang ngaji fikih gak mau ngaji hadis. Setelah menyebutkan hadal waqi', realita ini, Al-Khatib, maka Al-Khatib Al-Baghdadi kemudian mengatakan, telah kusebutkan sebab al-mujib yang mendorong litanafi hadainil fariqaini. Kenapa kok saling bertolak belakangnya dua kelompok ini dan saling berjauhannya dua kelompok ini? Farsamtu, dan kutulis dalam
fi hadzal kitab, dalam kitab ini kutujukan untuk para penekun hadis secara khusus dan selainnya secara umum. Ma'akuluhu, maka yang aku katakan adalah nasihatku untuknya, wa ghiratan alaihi, dan bentuk kecemburuanku terhadapnya. Kenapa mereka terjumus dalam kekeliruan. Ian. موضوعات الكتاب وترتيبها بالنسبة للمسائل الأصولية قد رتبها الترتيب على الترتيب المعروف عند الأصوليين. فذكر أولا باختصار شديد أقسام الحكم الشرعي. ثانيا ثم فصل قول للأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثالثا وعند كلامه على الكتاب والسنة ذكر طرق الاستنباط دلالات الألفاظ والناسخ والمنسوخ atau nasikh ya, لكونها خاصة بهما. فذكر حقيقة مجاز والعام والخاص والعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. وإلى كلامه على الإجماع ذكر قول الواحد من الصحابة بعد ذكره لوجوب اتباع ما عليه الصحابة من إجماع وخلاف. خامسا ثم تكلم على استصحاب الحال. ثم ذكر ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها. ثم تكلم على الاجتهاد والتقليد والفتوى. وكان قد افتتح كتابه بالكلام على التفقه في الدين. ثم بالكلام على المسائل الأصولية على الترتيب الثالث. ثم ختم الكتاب بذكر أخلاق الفقيه وآدابه. الكتاب إذن له موضوعان وإيتان: آداب التفقه وأصول الفقه. Nah, topik-topik kitab dan sistematikanya berkaitan dengan masalah-masalah usul fikih, maka Al-Khatib telah menyusunnya dalam kitabnya ala tartib al-ma'ruf, dengan susunan yang telah dikenal oleh para ulama usul fikih. Pertama kali beliau menyebutkan bikhtisar syadid, dengan sangat ringkas, pembahasan tentang macam-macam hukum syar'i. Kemudian fasal al-qaum, kemudian beliau menjelaskan panjang lebar tentang 4 dalil: Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Wahida, dan pada saat membicarakan tentang Quran dan Sunnah, beliau menyebutkan metode istinbat dan makna dari lafaz nasikh mansukh dan nasikh mansukh. Karena hal-hal ini adalah khusus terkait dengan Quran dan Sunnah. Demikian juga beliau membicarakan tentang masalah hakikat majaz, am, khas, mujmal, mubayyan, nasikh dan mansukh. Dan ketika beliau membicarakan tentang ijma', beliau membicarakan tentang qaulul wahid minas sahabah, perkataan salah seorang sahabat. Apakah bisa hujah atau bisa jadi hujah atau tidak? Ba'da dzikrihi, setelah beliau menyebutkan wajibnya mengikuti ma'alai as-sahabah, apa yang dipegang oleh para sahabat min ijma' wa khilaf. Beliau mengatakan, ya, wajib
berpegang teguh dengan ijma' sahabat. Ijma' sahabat adalah hujjah. Demikian pula beliau membicarakan tentang masalah wajib memegangi khilaf sahabat. Artinya jika sahabat cuma khilaf dalam 5 hal, maka tidak boleh memunculkan pendapat yang keenam. Karena khilaf sahabat cuma dalam 5 hal, maka itu dalil bahasanya mereka berijma untuk tidak ikhtilaf kecuali dalam 5 hal. Maka beliau katakan wajibnya ittiba' ma'ali sahabat minal ijma' wa khilaf. Maka ijma' sahabat wajib dipegangi dan khilaf sahabat juga wajib dipegangi. Dan sebenarnya tentang memunculkan pendapat yang baru yang tidak ada dalam khilaf sahabat, itu ada khilaf di antara ahli usul. Jadi sahabat khilafnya dalam 3 hal, dalam 3 pendapat, bolehkah memunculkan pendapat yang keempat? Yang tidak ada, yang tidak dijumpai dari pendapat para sahabat. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah boleh dengan syarat. Dengan syarat pendapat keempat tersebut tidak bertabrakan secara langsung, tidak keluar dari yang disepakati oleh 3 pendapat tadi. Jadi misalnya ada 3 pendapat. 3 pendapat ini punya satu titik temu yang sama. Ini ada titik temu yang sama. Titik temunya sama, ada satu titik temu yang sama. Maka tidak boleh memunculkan pendapat keempat yang pendapat keempat tersebut menyelisih titik temu yang sama ini. Menyelisih titik temu yang sama di antara 3 pendapat ini. Karena maka 3 pendapat ini ketika ada titik temu yang sama, maka titik temu yang sama ini ijma'. Maka titik temu dari 3 pendapatnya adalah ijma'. Nah ini tidak boleh diselisihi. Itu ringkasnya, tapi untuk contohnya saya agak lupa. Kemudian lama kemudian dia membicarakan tentang istishabul hal. Ini macam-macam istishab, salah satunya adalah istishabul hal. Dan menyebutkan tentang urutan penggunaan dalil dan cara mengeluarkan dalil. Kemudian dia membicarakan tentang masalah ijtihad, taklid dan fatwa. Maka dan beliau qad iftata telah membuka kitabnya dengan membicarakan tentang tafaqquh fiddin, tentang masalah belajar agama. Setelah itu baru beliau membicarakan tentang masalah-masalah usul fikih. Ala tartib asabik sebagaimana urutan di atas. Kemudian beliau tutup kitabnya dengan menyebutkan akhlak al-faqih wa adabi. Akhlak seorang yang berilmu, yaitu seorang guru, dan adab yang harus dimiliki oleh seorang guru, seorang ustaz, seorang alim, seorang ulama. Maka kesimpulannya kitab ini idzan jika demikian punya 2 topik besar, yaitu adab belajar dan yang kedua adalah usul fikih. Ya, demikian kita baca kesempatan hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Yang boleh ikhtilaf dalam banyak, ikhtilaf dalam masalah memahami turun sujud, lutut dulu atau tangan dulu. Bukan tanawuk. Itu bukan tanawuk. Tapi itu ikhtilaf dalam paham. Ikhtilaf dalam masalah pemahaman. Ikhtilaf tentang masalah
banyak hal rata-rata khilaf ulama besar, khilaf yang boleh, mereka punya hujah-hujah yang kuat untuk mengatakan ini dan untuk mengatakan itu. Ya khilaf muktabar itulah khilaf yang boleh.